Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Cerita ini karya dari Devika. Pergi dan kembali itu sudah menjadi garis takdir. Orang yang kita sayang akan pergi dan kembali hanya jika Sang Pencipta menginginkan. Walau berat, itu bukan sebuah pantangan. Hidup itu sejatinya ujian. Maka jika masih hidup sampai sekarang, maka percayalah bahwa kamu tak akan lepas dari ujian. Jangan membenci takdir, namun perbanyak bersyukur, sebab Allah masih menyayangimu hingga memberikanmu ujian. Jika Allah tak lagi peduli, sungguh Dia akan membiarkanmu begitu saja. Oi, ngapain lo diam-diam doang? Sapaan dari seseorang yang baru saja menegur itu membuatnya tersadar dari lamunan. Gue lagi bingung, Ray. Lo tahu kan gimana jahatnya gue? Gimana gue segitu jauhnya dari Tuhan? Walau bunda gue agamis, tapi gak sekalipun gue indahin perintah Dia, termasuk sholat. Biasanya gue cuma pura-pura sakit pas bunda ngajak sholat. Terus gimana caranya gue jadi imam? Bisa gila gue lama-lama. Sang sahabat hanya menatap prihatin. Benar juga, selama ini mereka tak pernah sekalipun menghadap Sang Ilahi. Walau kadang sih menyebutnya, tapi hanya saat susah, itu pun setelah mendapatkan apa yang diinginkan, segalanya terasa lupa. Mereka lupa bagaimana Allah mengatur segalanya, bagaimana Allah memberikan apa yang diinginkan hambanya. Lo bisa berikan yang terbaik buat bunda. Pasti sekarang bunda berharap banget putra satu-satunya bisa menjadi baik. Gue yakin banget bunda langsung setuju pas lihat Reni karena ini. Dia lihat potensi Reni bisa ngubah lo. Ingat kan gimana bunda dulu selalu menolak siapapun pacar lo? Mau itu selebgram, pengusaha, ataupun anak menteri sekalipun bunda tolak. Dan sekarang bahkan bunda langsung setuju pas lihat Reni pertama kalinya. Bukannya ini pertanda baik, Nick? Bunda mau di umurnya yang sekarang bisa tenang. Lihat lo nggak lagi sendiri luntang-lantung di dunia ini tanpa pegangan. Penjelasan panjang Rehan terasa begitu menohoknya. Benar, selama ini ia telah begitu jauh dari Tuhannya, agamanya. Bisa dikatakan Islam hanya di identitasnya. Astagfirullah. Terus gue harus gimana, Ray? Gue beneran gak tahu harus gimana sekarang. Semakin lama gue hafal dan nunda jadi imam sholat subuh itu artinya selama itu gue akan membuat bunda menunggu. Dan apapun itu gue gak akan bisa buat bunda khawatir karena gue. Apalagi sampai nangis. Gue gak akan sanggup, Ray. Gue bisa buat semua orang nangis, tapi gak buat bunda. Rehan mengelus pundak sahabatnya yang sepertinya begitu bimbang. Gue punya kenalan yang ngajar di pesantren. Kalau lo mau, bisa banget. Tapi dia di Bandung. Gak apa-apa kan? Niko menatap Rehan lekat. Tak ada nada ataupun ekspresi jenaka yang biasanya tergambar di sana. Gue yakin, Nik, bahkan dalam kurung waktu 40 hari itu lo udah hafal surah itu dan pastinya lo juga udah bisa jadi imam sholat. Secara kan lo bisa praktekkan setiap hari di pesantren. Emang sih melenceng dari syarat Reni, tapi sama aja kan. Yang penting imam sholat subuh. Niko mengangguk saja. Benar yang dikatakan Rehan. Ia harus berubah, bukan karena wanita itu, tapi karena sang bunda. Malaikat tanpa sayapnya, surga yang amat dekat untuk ia raih. Oke, besok gue balik ke Bandung. Lo bisa ngasih kontak teman lo itu. Niko kembali semangat. Iya tadi memang sefrustasi itu. Mendengar ucapan bundanya semalam membuatnya tak karuan. Bunda tahu Niko anak yang baik. Tapi bunda mohon jangan lagi anak bunda main-main di umur sekarang. Sekarang anak bunda dewasa, sudah sepantasnya menikah. Jangan kecewakan bunda di penghujung umur bunda, nak.
Niko mendengar itu suara isakan kecil yang terdengar begitu lirih dari bundanya. Dan jangan lupakan lelehan air mata yang mulai mengalir di pipi yang sudah banyak kerutan di sana. Kebetulan banget, hari ini dia ada di Jogja. Bentar gue hubungi dulu ya. Siapa tahu dia udah selesai ngisi kajian. Niko mengangguk mempersilakan. Tinggalkan dulu kebobrokannya. Sekarang waktunya ia memperbaiki diri demi bundanya. Katanya dia akan kesini sekitar 30 menit lagi lah. Sekali lagi Niko mengangguk saja, tak berniat menimpali. Ia sangat terluka hanya saat ibundanya menjatuhkan air mata. Dan itu karenanya. Nik, lo inget sama resepsionis lo itu? Ternyata jelek banget kalau gak pakai make up. Dan lo tahu apa yang gue lakuin? Gue putusin pas lagi sayang-sayangnya. Niko mulai bercerita. Entah itu garing, namun Niko hanya diam saja. Gak asik loh, padahal gue mau bilang kalau si pilot bakalan nyusul lo nikah. Emang ya si Pak Pilot itu diam-diam nikung temen buat kepelaminan. Kurang ajar banget kan? Kini Niko mengalihkan perhatiannya. Reza mau nikah? Sama siapa? Ia cukup tertarik dengan pembahasan ini. Si pilot yang sok ganteng namun kalem itu memang pendiam. Namun siapa yang tahu bahwa Pak Pilot satu itu nyatanya memiliki kekasih maupun mantan yang tersebar di mana-mana. Di mana dirinya landing, maka pasti ia akan mendapatkan satu kekasih, mau itu dari pramugari maupun petugas bandara yang menarik perhatiannya. Satu yang laki-laki yang lain pun ikut menjadi fuckboy. Sama anak salah satu kiai besar dari pesantren besar di Jawa Timur dijodohkan sama abinya. Rasain tuh si Reza. Sok kegantengan sih, katanya mau nyariin gue, nyaingin gue. Sekalinya dijodohkan sama anak kiai mampus, bakalan nunduk-nunduk mulut nih. Dan berakhir mereka menertawakan kisah cinta sahabat mereka Reza. Tak tahu bahwa mereka pun bisa mendapatkan hal serupa. Tidak ada yang tahu takdir sang ilahi. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Mereka langsung menoleh saat seseorang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Yud, lagian kita lagi gak sibuk. Seenak jidat Rehan mengatakan bahwa mereka tak sibuk. Nyatanya Niko tak se-free itu. Banyak laporan yang harus ia selesaikan sebelum kembali ke Bandung. Memantau di perusahaan pusat yang mungkin saja nanti juga hanya akan ia titipkan pada sahabatnya Adit. Dia yang merupakan manajer keuangan, namun sejatinya perusahaan itu mereka bangun bersama. Adit hanya tak mau menjadi pusat perhatian, berbeda dengan Niko yang memiliki tingkat kepedean yang berlebihan. Kenalin, ini sahabat saya, Niko. Dan Nik, ini teman gue, Yuda. Yuda tersenyum, ia mengulurkan tangan sebagai salam perkenalan yang disambut baik oleh Niko. Salam kenal, sapa Niko lebih dulu. Yang hanya diangguk kita lupa senyum tulus dari Yuda. Yuk duduk, Yud, sebenarnya saya mau minta pertolongan kamu. Rehan to the point, dia memang terkesan sopan. Pasalnya Yuda ini seorang Gus. Tak baik bukan jika menyapa dengan lo gue, seperti yang ia lakukan pada para sahabatnya. Pertolongan apa? Tanyanya bingung. Pasalnya di pesan singkat tadi Rehan sama sekali tak mengatakan bahwa mereka akan membicarakan hal serius. Niko, dia yang akan kamu bantu. Tugas menumpuk. Menginjak semester 4 memang membuat kewalahan, di mana laporan berjejer, satu selesai ada saja yang datang. Bahkan harus antri dikerjakan. Derita sebagai mahasiswa memang seperti ini. Namun nikmati prosesnya, sebab kita tak akan tahu bagaimana hidup kita ke depannya. Ini cara ikhtiar untuk meraih kesuksesan dan membanggakan orang tua. Belum selesai juga. Elusan di kepala membuatnya mendongak. Mah, belum, tugasnya ngeselin banget, datang pas lagi banyak yang dikejar deadline. Nggak tahu apa kalau
Otakku hanya satu, tanganku hanya dua. Gimana caranya ngerjain tugas yang itu? Reni menunjuk di ujung mejanya yang sudah tertata setumpuk tugas yang harus dikerjakannya. Tugasnya nggak salah apa-apa, kok dikerjain sih dek? Kamu kok jahil banget? Reni mencibik saat mendengar balasan mamanya. Tadi niatnya ia ingin curhat, namun sepertinya sang mama dalam mode ingin mengeluarkan lawakan. Ih mama, bercanda sayang, ini belum ada apa-apanya. Suatu saat kamu akan menemukan suatu ujian yang lebih berat dari ini. Ini baru tugas kuliah aja, kamu sudah ngeluh, yang tentu saja dibuat oleh manusia. Apa kabar dengan ujian hidup yang hanya Allah yang tahu? Reni mengangguk patuh. Benar yang dikatakan oleh mamanya. Jika ujian dari manusia saja sudah mengeluh, apa kabar dengan ujian dari Allah? Yuk sekarang makan. Mama tuh kasihan sama kamu. Tiap hari ngerjain tugas mulu, hampir 12 jam loh. Kamu berhadapan dengan laptop, gak capek? Tuh matanya sampai merah gitu. Anggi masih terus saja mengelus kepala Reni yang menampakkan surainya yang sebahu. Prabu udah nungguin di bawah, putra mahkota juga lagi nungguin tuan putrinya. Mama beneran ikutan kata papa buat panggil Prabu. Ini zaman modern mah, bukan zaman kerajaan lagi. Reni terkekeh pelan, ada-ada saja keluarganya ini. Perintah suami itu wajib hukumnya, dan sebagai istri, mama memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Selagi itu tak melenceng dari agama, mama siap melakukan apapun yang papa perintahkan. Dan ya, lama-kelamaan mama udah terbiasa. Malah jadi suka. Reni geleng-geleng kepala jika melihat ekspresi Anggi yang menampilkan senyum bahagia. Virus bucin sudah ikut merambah pada mamanya. Atau memang sudah dari awal mereka sudah terserang virus itu. Yuk keluar, udah ditungguin. Reno dari tadi udah misu-misu, katanya udah kelaparan. Dasar anak itu. Mereka beranjak. Reni sudah tak sabar melihat bagaimana ekspresi saudara kembarnya. Hei Putri Prabu Fat, sudah datang. Mari Tuan Putri silahkan duduk. Fadli dengan semangat mempersilahkan Reni untuk duduk di sebelah kirinya, berdampingan dengan Reno. Sedangkan Anggi berdampingan di samping kanan Fadli. Udah deh Pak, geli tahu manggil Prabu, Ratu, Putra Mahkota, ataupun Tuan Putri. Kita ini memang kerajaan apa? Reno mendengus. Memang sejak awal ia sudah risih dengan panggilan-panggilan alay keluarganya. Halu Kingdom alias kerajaan halu. Mantap gak? Bisa menyaingi keluarga cemara ini mah. Fadli langsung membusungkan dadanya. Ia merasa sangat bangga bisa mencetuskan ide luar biasa seperti itu. Udah makan aja. Anggi menengahi dan mereka hanya menurut dengan patuh. Tuan Putri, Prabu mendapat berita dari calon mantu. Katanya ia akan kembali ke Bandung. Ia akan menghafalkan syaratmu dan menjadi imam sholat selama 30 hari di sana. Bagaimana pendapatmu? Dek. Reni tak siap, sungguh. Ia kira laki-laki itu tak akan melakukan syaratnya dan memilih mundur. Ini bencana. Ting. Saat ini gue yang lo kerjain. Setelahnya yang akan mendapatkan balasan. Setelahnya lo yang akan mendapat balasan. See you love. What? Bersambung. Thank you for watching.